La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta adalah satu di antara tiga bagian penting pada kalimat zikir yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah selain Engkau, menunjuk pada aspek kekuatan tauhid, pada nilai kebersandaran diri kita, pada nilai ketawakalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat keutamaannya. Ketika Anda yakin dengan Allah, ketika kuat tautan Anda dengan segala kuasa Allah, bukankah Allah yang maha memberi solusi? Bukankah Allah yang maha kuat? Bukankah Allah yang maha memberi rizki? Bukankah Allah yang maha menguasai segalanya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Anda yakin dengan Allah sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh nurani, sepenuh tubuh kemanusiaan Anda, dan berharap dengan sempurna kepada Allah, maka disitulah kuasa Allah akan diturunkan, membuka segala kesulitan, menghempaskan segala kesusahan, dan memberikan segala kemudahan yang Anda harapkan, bahkan jauh melampaui dari apa yang Anda bayangkan. Subhanaka, untuk mendatangkan seluruh kemantapan tauhid ini, maka Anda mesti menepikan segala hal yang tidak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhan jika dilekatkan kepada Allah, maka diantara makna utamanya menepikan, meninggalkan, menanggalkan segala sifat dan hal-hal yang tidak terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat ke-116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Ini tidak layak, ini tidak mungkin, ini harus ditanggalkan. Subhanah, maha suci Allah, itu tidak benar. Dalam situasi lockdown yang mungkin dialami, Nabi Yunus mengalaminya dalam perut ikan paus, gelap gulita, sesak, nafas terganggu, segala sulit, pikiran rumit. Tapi jangan sampai segala kejadian itu membuat kita kemudian menghadirkan prasangka yang tak baik kepada Allah. Wa dhanna allan naqdiru alaihi. Ya, disebutkan informasinya oleh Al-Quran, tiba-tiba terlintas di benak kepalanya bahwa boleh jadi mungkin kita nggak bisa keluar dari sini, boleh jadi sulit keluar dari situasi ini, boleh jadi Allah belum tentu memberikan solusi. Hei, hilangkan semua itu, hilangkan semua prasangka yang tak baik, hadirkan sifat husnudzan, tawakal, puncakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mungkin situasi ini sebagai ujian karena dulu aku pernah salah, aku pernah keliru. Maka bagian ketiga, evaluasi diri. Kenapa orang lain dalam situasi lockdown bisa nyaman, bisa tentram, hatinya tenang, hatinya damai? Anda gelisah, rumah mewah, harta banyak, tapi tidak menikmati apa yang sekarang Anda sedang dapati. Atau bahkan orang lain hanya mengambil padi saja, hanya mengambil singkong saja, hanya mengambil cabai saja, tapi bisa makan dengan nyamannya, bisa tentram kehidupannya. Anda yang